Konsep dasar yang pertama adalah akhiran ana pada senyawa alkana atau pada deret homol alkana akan berubah menjadi anal pada senyawa alkanal. Gugus COH artinya gugus alkanal, maka berubah, maka namanya menjadi namanya adalah butanal. Maka namanya menjadi 2-etil 3-metil pentanal. Kali ini kita akan belajar tentang tata nama senyawa alkanal. Perlu kita ketahui bahwa belajar senyawa alkanal, tata nama senyawa alkanal, kita perlu ketahui bahwa senyawa alkanal merupakan salah satu turunan dari alkanal. Artinya, di sini kalau kita mau belajar tata nama senyawa alkanal, maka kita sudah harus hafal deret homolog alkana. Kalau deret homolog alkana ini sudah hafal, belajar tata nama senyawa alkanal pun akan gampang. Baik, kita mulai. Tata nama alkanal. Alkanal, nama bekennya itu adalah aldehid, di mana senyawa alkanal itu mempunyai rumus umum CnH2nO. Dan senyawa alkanal ini memiliki gugus fungsi COH. Ya. Konsep dasar belajar tata nama senyawa alkanal, yang pertama kita tata nama secara IUPAC. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana cara tata nama alkanal, konsep dasar yang pertama adalah akhiran ana pada senyawa alkana atau pada deret homol alkana akan berubah menjadi anal pada senyawa alkanal. Semisal kita punya etana akan menjadi etanal. Misal kita punya butana menjadi butanal, kita punya pentana menjadi pentanal, kita punya heptana menjadi heptanal. Akhiran ana berubah menjadi anal, dan seterusnya. Langkah berikutnya untuk mempermudah pemahaman kita, coba kita langsung ke contoh berikut ini. Misalkan ada senyawa dengan rumus turun yang seperti ini. Kan sini ada CH3, sini CH2, sini CH2, kemudian sini ada COH. Misalkan ada senyawa alkana dengan rumus turun yang seperti ini, untuk memberi nama senyawa alkana ini, langkah yang pertama kita lihat di sini ada gugus COH. Ini artinya senyawa ini adalah alkanal. Maka berikutnya kita harus bisa mengetahui atom karbon ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti adalah butana pada alkana. Karena ini ada gugus COH artinya gugus alkanal, maka berubah. Maka namanya menjadi namanya adalah butanal. Itu contoh yang pertama. Untuk mempermudah pemahaman kita, maka kita coba untuk contoh yang berikutnya. Bagaimana kita bisa mengetahui cara memberi nama tata nama senyawa alkanal. Ya. Misalkan ada senyawa alkanal dengan rumus struktur yang seperti ini. Di sini ada CH3, di sini ada CH3, kemudian di sini ada CH2, kemudian ada COH. Kalau ada senyawa alkanal seperti ini dengan rumus struktur yang seperti ini, maka langkah-langkah kita untuk memberi nama senyawa tersebut, langkah yang pertama adalah kita harus bisa menentukan rantai utama. Pada senyawa alkanal, rantai utama adalah rantai terpanjang yang mengandung gugus aldehid atau mengandung gugus COH. Saya ulangi, rantai utama adalah rantai terpanjang yang mengandung gugus COH. Artinya, dari sini kita akan tahu bahwa rantai utama adalah yang lurus. Kita ambil yang lurus ya. Nah, ini adalah rantai utama. Ke bawah juga bisa. Kita ambil yang lurus saja. Kalau kita sudah tahu ini adalah rantai utama, maka yang di bawah ini akan bertindak sebagai gugus cabang atau alkil ya. Langkah berikutnya setelah kita tahu rantai utama dan kita juga ketahui ini adalah alkilnya atau cabangnya, maka langkah berikutnya adalah kita harus memberikan penomoran. Penomoran selalu dimulai yang
Ya, dimulai dari gugus COH. Saya ulangi, penomoran selalu dimulai dari yang gugus COH, artinya dari kanan, tidak boleh dari kiri. Kenapa? Gugus COH adalah prioritas pertama. Maka penomoran selalu dari ujung yang mengandung gugus COH. Maka dari kanan. Kita mulai dari sini. Ini 1, ini 2, ini 3, sini 4. Bisa diikuti? Maka langkah selanjutnya adalah ya, kita langsung memberikan nama pada senyawa tersebut. Kita mulai dari cabangnya ya. Oke. Cabangnya pada atom C nomor 3. Kita masih ingat kalau ini ada namanya apa ini? Ya, metil. Maka 3 metil. Bisa diikuti? Kemudian perlu kita ketahui senyawa alkanal karena gugus COH ini selalu di ujung. Tidak pernah terjadi pada senyawa alkanal itu gugus COH-nya itu ada di tengah, tidak mungkin. Artinya senyawa alkanal gugus OH selalu berada di ujung, selalu nomor 1. Karena selalu nomor 1, maka gugus COH atau alkanal ini tidak usah disebutkan 1, tidak usah, cukup langsung ya 1, 2, 3, 4 butanal, maka menjadi ya butanal, langsung butanal ya. Itu tidak usah disebutkan 1 butanal, tidak usah, cukup langsung 3 metil butanal. Kenapa butanal? Karena gugus COH selalu di ujung, selalu nomor 1, tidak mungkin nomor 2, 3 atau dan seterusnya. Maka nama dari senyawa ini adalah 3 metil butanal. Bagaimana? Mudah-mudahan sudah lebih dalam pemahaman kita. Kita coba dengan contoh yang berikut ini ya. Mudah-mudahan dengan contoh berikut ini kita akan jadi semakin paham dan semakin mudah belajar tata nama senyawa alkanal. Misalkan ada senyawa dengan rumus struktur yang seperti ini ya. Sini ada CH3, sini ada CH2, di sini ada CH, sini ada CH3, misalkan ya. Kemudian di sini ada CH, sini ada C2H5, kemudian di sini ada COH. Misalkan ada senyawa alkanal dengan rumus struktur yang seperti ini. Untuk memberi nama senyawa ini, langkah pertama kita selalu harus menentukan ya rantai utama. Rantai utama adalah rantai terpanjang yang mengandung gugus COH. Maka dari sini kita bisa tahu bahwa rantai terpanjang adalah ya yang lurus. Kita ambil yang lurus ya. Maka ini adalah rantai terpanjang yang mengandung gugus ya COH. Kalau kita sudah tahu rantai utama, maka di sini juga kita akan tahu ini adalah cabang, sini juga cabang. Langkah yang berikutnya adalah kita harus teliti bahwa di sini ada 2 cabang dengan 2 jenis yang berbeda. Di sini ada CH3, di sini ada C2H5. Kita masih ingat bahwa CH3 itu namanya metil. Kemudian kalau C2H5 iya etil ya. C2H5 adalah etil. Jangan lupa nanti pada tata namanya saat memberi nama penyebutannya harus alfabet. Etil dulu baru metil. Saya ulangi, etil dulu baru metil. Karena apa? Urut alfabet. Etil lebih dulu dibanding metil. Ya. Langkah berikutnya setelah kita bisa menentukan rantai utama dan kita mengetahui cabang-cabangnya, maka yang berikutnya adalah penomoran. Penomoran selalu dimulai dari ujung karbon yang mengandung gugus COH. Maka dari sebelah kanan kita mulai. Ini 1, sini 2, sini 3, sini 4, dan sini 5. Kemudian langsung kita berikan nama langkah berikutnya ya. Untuk memberikan nama jangan lupa penyebutannya harus kita sebutkan etil dulu, baru metil ya, menjadi etil. Kita lihat pada atom C nomor 2, makanya kita sebutkan 2 etil. Kemudian metilnya kita lihat pada atom C nomor 3
metil ya. Kemudian rantai utamanya karbonnya ada 5, berarti pentanal ya. Maka namanya menjadi 2 etil 3 metil pentanal. Jadi belajar tata nama alkanal secara IPAC, kalau kita sudah paham konsep deret homol alkana, kita hafal, maka belajar tata nama alkanal pun tetap mudah. Mudah-mudahan pemahaman kita jadi semakin benar dan semakin terasa mudah. Berikutnya kita akan mengetahui bahwa alkanal memiliki rumus umum CnH2nO. Kita akan membuktikan dari mana CnH2nO diperoleh. Untuk mengetahuinya, kita berikan contoh ya. Di sini ada senyawa alkanal, misalkan senyawa alkanalnya adalah bebas ya, apa saja boleh. Misalkan kita punya propanal ya, ada CH3, CH2, COH. Misalkan ada senyawa propanal. Dari senyawa propanal ini kita akan membuktikan apakah propanal ini memiliki rumus umum CnH2nO. Caranya bagaimana? Ya, cara pertama adalah kita bagi menjadi 3 senyawa propanal ini. Pada atom C, ada atom H, dan ada atom O. Sudah bisa diikuti? Maka langkah berikutnya adalah kita jumlahkan seluruh atom C yang berada pada senyawa propanal. Kita sebutkan ada 1, 2, 3. Berarti C-nya ada 3. C3. Yang berikutnya atom hidrogen kita jumlahkan. Ada 3 tambah 2 tambah 1. Berarti 6. Oksigennya turun ke sini. Bisa diikuti? Nah, propanal ternyata memiliki rumus molekul C3H6O. Dari rumus molekul ini, ini bisa disederhanakan. Rumus molekul ini bisa disederhanakan menjadi CnH2nO. Maka dari contoh propanal ini kita bisa menemukan rumus umum dari alkanal CnH2nO. Mudah-mudahan bisa membantu Anda dan bermanfaat. Terima kasih.